damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, secara pribadi dan keluarga dan juga sebagai pendeta jemaat, saya menyampaikan kepada kita semua selamat Natal bagi kita semuanya. Berita sukacita pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Injil pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah berita Natal. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibandingkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada umumnya sebelum hari Natal tiba, orang-orang sudah asik membicarakan seputar Natal. Dan biasanya persiapan-persiapan seperti aksesoris Natal pun sudah menghiasi rumah, kantor, gereja, dan lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan rencana di mana merayakan Natal juga sudah dibicarakan jauh sebelumnya. Bagaimana suasananya, bentuknya, dan warnanya pun sudah disepakati. Artinya, Natal menjadi primadona ketika kita memasuki bulan Desember ini. Bila Natal dirayakan begitu serius dan begitu intens, tentu karena Natal itu sangat berharga dan pasti ada hal yang istimewa dari Natal itu bagi kita pribadi, keluarga, maupun orang Kristen secara umum. Bahkan kalau kita perhatikan, sebenarnya Natal bukan saja dirayakan oleh orang-orang Kristen, tetapi juga orang-orang non-Kristen pun turut menghargai Natal sebagai hari raya besar gerejawi. Jika demikian, saudara-saudari, apa yang menjadikan Natal itu berharga bagi pribadi kita, bagi orang Kristen? Apa yang membuat orang Kristen menghargai Natal? Apa yang membuat sehingga kita, saya, bapak dan ibu, saudara-saudari sangat menghormati Natal itu, bahkan menikmatinya dan memiliki kebahagiaan tersendiri ketika kita merayakan Natal? Apakah karena Natal merupakan tradisi gerejawi yang telah dirayakan selama ribuan tahun yang lalu? Atau apakah karena Natal dapat mempertemukan kita dengan keluarga yang sudah puluhan tahun tidak bertemu, tetapi melalui Natal kita dipertemukan?
Atau apakah karena Natal itu kesempatan bagi kita untuk meminta maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita dan orang yang kita bersalah kepada dia? Atau apa? Namun yang pasti, Natal itu berharga dan dihargai oleh orang Kristen karena Natal itu sendiri telah lebih dahulu menghargai kita sebagai manusia. Natal itu sendiri telah menghargai dunia. Natal itu adalah ketika Allah memberi hadiah yang terbesar dan tidak terbilang harganya, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menjadikan dirinya manusia. Natal adalah penentu masa depan setiap orang percaya. Natal menjadi penentu bagaimana kehidupan kita besok. Itulah makanya Natal itu sangat berharga dan sangat dihargai oleh orang Kristen. Bahkan Natal itu adalah cara Tuhan, inisiatif Tuhan, pilihan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bahkan dunia ini. Natal berharga sebab di sanalah Allah mendunia. Allah menjadi manusia agar manusia diselamatkan, dihargai dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, martabat manusia tidak ada. Manusia hidup dalam tumpungan iblis. Tetapi ketika Natal tiba, lahir ke dunia ini, status manusia diangkat 100% berubah menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Natal itu begitu berharga dan dihargai oleh seluruh umat Kristen sehingga sampai dengan detik ini, sampai saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui berita Natal, melalui berita Lukas ini, saya mengajak kita untuk melihat apa itu Natal, apa bentuk dan rupa Natal itu di zaman sekarang ini. Yang pertama, Natal adalah fakta sejarah, realitas yang betul-betul terjadi. Yesus yang lahir berada dalam realitas hidup manusia. Lukas membantu kita untuk melihat kebenaran fakta itu, di mana Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus pada pemerintahan Kirenius. Yesus lahir di Judea, di Bethlehem, di dalam palungan domba. Lahir dari garis keturunan Daud, Maria dan Yusuf. Jadi Natal yang kita rayakan ini bukanlah cerita fiksi, bukanlah rekaan, khayalan atau dongeng. Natal yang kita rayakan selama ini bukanlah sinetron, tetapi Natal adalah sebuah peristiwa yang betul-betul pernah terjadi dan merupakan mahakarya Allah untuk keselamatan dunia. Itu mahakarya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun selain hanya Tuhan sendiri yang menjadikannya, yang membuat karya itu. Namun kita harus menghindarkan diri dari perayaan-perayaan yang sekedar mengulang sejarah, mengenang sejarah Natal tempo dulu. Janganlah peristiwa Natal dipahami hanya sebatas peristiwa sejarah Bethlehem belaka tanpa ada makna bagi kita. Tetapi Natal harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia itu sendiri, karena Natal itu menyentuh realitas hidup manusia. Natal tidaklah di awang-awang, tidaklah di atas, tetapi mendarat, menjelma menjadi manusia. Sehingga Natal harus menjadi suatu kekuatan dan semangat yang terus-menerus ada dalam perjalanan kehidupan kita. Sebenarnya Natal tidak pernah terpisahkan sedetik pun dari kehidupan orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal adalah sikap kerendahan hati. Yesus yang maha mulia itu ternyata lahir di tempat yang paling hina-hina. Dia mulia, tetapi dia lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor, di tempat yang tidak berharga, tetapi tidak pernah bisa menghilangkan kemuliaan Tuhan. Walaupun Yesus lahir di kandang domba, tetapi kemuliaannya tidak pernah akan pudar. Yesus yang maha kudus itu ternyata rela lahir dengan penuh kerendahan, penuh kesederhanaan. Tempat kelahiran Yesus tidak terkesan mewah
dan berlebihan. Justru yang tampak adalah kehinaan, kotor, jorok, berbau tidak sedap, tidak terawat. Tetapi itulah realitas dunia tempat Yesus lahir. Peristiwa Natal mengajak kita untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketulusan, dan tidak terkesan sombong dan pongah. Justru Yesus merindukan kita, kendati pun kita merasa diri mampu, kuat, besar, kaya, dan pintar. Justru melalui Natal, Tuhan mengajak kita agar merendah, membantu sesama, peduli dengan orang lain, dan berbagi dengan saudara, seperti yang Tuhan lakukan, meninggalkan kemuliaannya untuk peduli dengan keselamatan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jikapun kita berbagi dan peduli dengan sesama, sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu peduli dengan kita. Sebenarnya kita hanya meniru apa yang Tuhan lakukan. Kita tidak menciptakan sesuatu yang baru, kita tidak menciptakan suatu sikap yang baru. Sebenarnya kita merendah, peduli, perhatian dengan orang lain. Sebenarnya itu sudah pernah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, dan kita hanya meniru saja. Jadi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan kesetiaan meniru yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa Natal, setiap orang Kristen diingatkan bagaimana harus berkorban seperti Allah dengan merendahkan dirinya. Suami, istri, pemuda, anak-anak pada Natal ini diingatkan untuk berkorban dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Ini pesan secara umum bagi kita. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang mau berkorban untuk orang lain. Itu berarti Natal bukan peristiwa untuk unjuk gigi, pamer kebolehan dan pamer kemewahan. Justru Natal adalah kesempatan untuk menunjukkan kerendahan hati kepada semua orang. Sebab dengan kerendahan hati, maka tidak ada perasaan bahwa yang seorang lebih tinggi dan lebih hebat dari yang lain, sehingga tidak ada perasaan tersaingi, sehingga tidak ada perasaan ada yang lebih berkuasa, ada yang tertindas, ada yang menindas. Tetapi Natal juga bukanlah momen untuk berkecil hati atau minder karena kemiskinan, karena kekurangan, karena penyakit dan segala macam hal. Natal bukan untuk kita minder karena merasa kecil, miskin, hina. Natal adalah di mana peristiwa setiap orang mengenali keberadaannya di hadapan Tuhan dan tidak menyombongkan segala apa yang ia miliki. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang mengakui bahwa segala yang ia miliki berasal dari Tuhan dan akan Tuhan pakai untuk menolong semua orang, terutama mereka yang menderita. Orang yang rendah hati pasti mampu menghadapi persoalan hidupnya, penderitaannya. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah menonjolkan kekuatannya. Orang yang merendahkan hati ketika persoalan datang, dia datang kepada Tuhan memohon kekuatan. Oleh sebab itu orang yang rendah hati tidak pernah kalah dalam penderitaan dan pergumulan, karena ia akan mengandalkan pertolongan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga bagi kita adalah Natal adalah kesederhanaan hidup. Yesus yang maha kaya itu rela lahir dalam kondisi kemiskinan, lahir di tempat yang tidak representatif menurut dunia ini. Karena Yesus yang maha kudus itu lahir di sebuah kandang domba, bukan di klinik bersalin. Yesus lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Bukan karena Tuhan tidak punya uang, atau bukan karena Tuhan tidak punya relasi dengan pemilik penginapan ketika itu, atau bukan karena Tuhan tidak memiliki hasil seperti kita sekarang ini. Tetapi Tuhan mau mengajarkan hidup sederhana, hidup dalam perjuangan, hidup dalam kesulitan dan serba kekurangan. Sebab kalau kita perhatikan, toh
hidup dalam kesederhanaan, serba terbatas dan sulit, tidak membuat Maria kesulitan untuk melahirkan. Tidak membuat Maria berkeluh kesah. Walaupun kondisinya sulit seperti itu, Yesus bisa lahir di kandang domba, selamat dan sehat. Maria juga tetap sehat dan tidak mengeluh, dan tidak pernah ada penyesalan dari mulutnya. Walaupun kondisi sesulit itu, ia harus melahirkan, berjuang. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita agar hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebihan sehingga terkesan menghamburkan. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk belajar mencukupkan diri, tidak serakah dan tamak, sehingga tidak mau-mau dengan kehidupan orang lain. Hidup sederhana akan menempa kita untuk memperhatikan hidup bersama. Apa yang kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, 2 tahun berturut-turut kita merayakan Natal dengan tema kasih, berbagi kasih. Pohon terang yang kita ciptakan itu berbuahkan kasih untuk mewujudkan bahwa Allah penuh dengan kasih, sehingga kita pun harus berbagi kasih dengan sesama kita. Program kita pada perayaan Natal di tahun ini untuk membantu sesama kita yang terkena korban bencana alam, khususnya daerah Mentawai. Itulah yang harus kita tumbuhkan, dan itulah makna Natal secara umum. Yang keempat, Natal adalah perjuangan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapatkah kita bayangkan bagaimana kondisi Maria bersalin melahirkan di sebuah kandang? Tidak lengkap alat medisnya, tidak ada bidan, tidak ada dokter. Yang ada hanya lampin dan tempat makanan domba. Tetapi bayi Yesus selamat, ibu Yesus selamat. Peristiwa Natal ini menjadi motivasi bagi umat percaya di zaman sekarang agar jangan menyerah dalam semua keadaan, sesulit apapun persoalan hidup itu, tetapi berjuang. Natal adalah perjuangan, membantu kita untuk berjuang. Kehidupan umat akhir-akhir ini banyak sekali menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Bahkan kesulitan, penderitaan, kekurangan, pergumulan, persoalan hidup yang bermacam-macam, seolah-olah sudah menjadi bagian hidup dari orang percaya. Tetapi syukur bagi Tuhan, peristiwa Natal menumbuhkan semangat juang untuk bertahan hidup. Sebab Tuhan tidak pernah lengah, Tuhan tidak pernah tertidur atau berhenti memberikan kekuatan hidup, potensi hidup bagi kita. Tuhan setiap saat mensuplai kita dengan kekuatan baru agar hidup kita menang dalam setiap perjuangan hidup. Persoalan hidup seberat dan sesulit apapun itu akan mampu kita hadapi selama kita mengandalkan Tuhan. Tuhan benar-benar bekerja dalam semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang tulus dan suci hatinya. Yang terakhir, pesan Natal bagi kita, Natal adalah lahirnya kepastian hidup, lahirnya kekuatan baru, motivasi baru, semangat hidup baru, dan pengharapan akan masa depan yang pasti. Oleh sebab itu, setiap kali kita merayakan Natal, haruslah dalam diri kita lahir hal-hal yang baru, sikap hidup baru, kepedulian baru, perhatian baru, kepastian hidup orang percaya ada dalam diri Yesus yang telah lahir. Ini yang pasti bagi kita. Kita pasti selamat asal kita percaya dan setia pada kehendak-Nya. Tuhan pasti melepaskan kita dari setiap pergumulan kita, sebab Allah sendiri sudah pernah menderita menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Allah kita adalah Allah yang tahu mengapa kita bergumul, mengapa kita menderita, mengapa kita punya persoalan hidup, mengapa kita hidup penuh dengan problem, karena Dia juga sudah mengalaminya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan yang lahir, yang kita rayakan. Sebab Natal adalah jawaban persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita. Selamat Natal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, yang rela menjadi manusia,
lahir dalam diri Yesus Kristus, lahir dan hadir dalam realitas kehidupan manusia. Engkau telah menjadi manusia agar engkau bisa merasakan perasaan manusia, agar engkau bisa memasuki kehidupan dan pergumulan penderitaan manusia. Sebab engkau yang lahir, Yesus adalah juru selamat kami, panduan hidup kami, kekuatan kami. Biarkan kami Tuhan menyambut Natal itu dengan perubahan hidup yang baru, sehingga kami hidup dalam kasih dan berbagi dengan sesama kami. Amin.